Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Emaden Channel. Hidup pas-pasan tetapi selalu bisa kumpul dengan keluarga, bisa kumpul dengan suami kita, atau hidup yang serba ada tetapi jarang ketemu dengan suami. Mungkin suaminya bekerja di luar negeri, pulangnya setahun dua kali, atau mungkin pulangnya 2 tahun sekali, atau mungkin suami Anda bekerja di luar kota, pulangnya sebulan sekali atau 6 bulan sekali. Bahkan mungkin berbulan-bulan baru pulang, tetapi hidup yang serba ada. Ada yang memilih hidup pas-pasan, tetapi setiap hari bisa berkumpul dengan suaminya. Pilihan ada di tangan Anda. Namanya pilihan pasti, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Mungkin yang belum pernah menikah nggak ngerti beban hidup, tetapi yang sudah dihadapkan dengan dua pilihan ini pasti tahu apa enak dan apa tidaknya. Di sini saya akan menjelaskan secara detail enak tidaknya bagaimana sih hidup pas-pasan tetapi bisa kumpul dengan keluarga, atau memilih hidup yang serba ada tetapi jarang bertemu dengan suami. Setiap wanita kan kriterianya berbeda. Mungkin kalau pas belum menikah, saat lagi pacaran atau mungkin lagi masa PDKT, jarang ketemu itu sudah hal yang lumrah alias hal yang biasa, nggak menjadi beban banget karena belum hadirnya anak, belum dikasih momongan karena belum menikah. Jadi kangennya itu begitu menggebu kalau jarang ketemu. Tetapi kalau sudah menikah tentu rasanya berbeda. Saya akan menjelaskan hidup yang sederhana dulu. Jadi yang pertama dulu, pilihan yang pertama yaitu hidup yang pas-pasan tetapi bisa setiap hari kumpul dengan suami. Ada perempuan yang memilih seperti itu. Jadi gak ingin suaminya itu bekerja jauh, bahkan gak mau suaminya bekerja di luar negeri karena dia tidak ingin lepas perhatian. Karena kalau lakinya berjauhan, lakinya mungkin bekerja di luar kota atau mungkin bekerja di luar negeri, tentu perhatiannya kurang. Tentu apapun itu kita harus bisa mandiri, perempuan kalau punya suami itu tidak selalu di rumah. Tetapi enaknya kalau punya pasangan selalu di rumah, kalau ada masalah itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Yaitu mungkin lagi tadi berantem kecil-kecilan, mungkin berantem masalah sepele, tapi karena setiap hari ketemu kan akhirnya masalah itu solusinya kelar di atas ranjang. Jadi dialektikanya itu lebih intens karena setiap hari ketemu. Tetapi mungkin nggak bisa hidup yang serba ada karena mungkin pasangannya mungkin kerjanya juga biasa-biasa aja, berbeda dengan yang sudah pengusaha sukses punya investasi yang di sana sini ada, jadi setiap hari bisa pulang, tiap hari ketemu is oke-oke aja. Tetapi kalau hidupnya yang pas-pasan, mungkin hari ini kerja, besok nggak kerja, jadi, kehidupan finansialnya itu agak pas-pasan banget. Jadi mungkin dari segi ekonomi mungkin akan kekurangan ya, itu kalau yang lakinya pekerjaannya serabutan, tetapi kalau yang sudah pekerjaannya tuh PNS setiap hari pulang, ya oke-oke aja alias fine-fine aja ya. Kalau PNS kan setiap bulan dapat penghasilan, itu yang punya investasi juga mungkin buka toko, punya sawah, atau mungkin punya bisnis apa, jadi setiap hari kumpul mungkin nggak merasakan imbasnya. Tetapi kalau yang serabutan, kerjanya pas-pasan mungkin kuli bangunan kayak kerja di proyek kah, kayak gitu. Semua pekerjaan nggak ada yang jelek, semua pekerjaan baik, yang penting halal. Jadi kita nggak bisa pekerjaan itu baik buruknya, enggak. Semua pekerjaan baik asalkan itu halal. Tapi kalau hidup yang setiap hari ketemu tuh untuk enaknya itu kan setiap hari dapat dapat perhatian dari pasangan. Jadi setiap hari itu bisa enak ya, bisa cipika-cipiku, bisa membesarkan anak berdua saat anak lagi rewel, istri lagi capek ngurus rumah, bersihin rumah, jadi ada yang membantu ngemong anak, kan enaknya di situ. Nggak enaknya kalau kehidupannya finansialnya itu pas-pasan, jadi agak gimana ya, gaya hidupnya nggak bisa mewah banget gitu. Tetapi kalau yang hidup yang serba ada, tetapi punya suami jarang di rumah, itu kalau memang kita menikmati, ya enjoy-enjoy aja, nggak ada beban, nggak ada masalah, biasa-biasa aja. Kalau sang wanitanya terbiasa jarang ketemu dengan suaminya, ya is oke-oke aja, nggak jadi beban pikiran ya. Tetapi kalau sang wanitanya itu ingin selalu di dekapan suami, terus suaminya tiba-tiba itu mungkin suaminya itu dinas di luar kota, mungkin pulangnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, bahkan 6 bulan sekali, atau mungkin pekerjaannya itu bekerja di luar negeri, jadi pulangnya kan mungkin setahun sekali atau 2 tahun 1 kali. Jadi sang istri itu dituntut untuk mandiri. Mungkin
kalau sudah menikah terus dikasih momongan, kalau suaminya itu mungkin berada di luar negeri, jarang ketemu, biasanya masalah yang sepele, masalah yang kecil itu bisa menjadi bumerang karena jarang ketemu. Kadang kadang tadinya waktu teleponan itu biasa-biasa aja, nggak ada masalah, fine-fine aja, tetapi karena mungkin memang jarang ketemu ya, jadi masalah sedikit itu, masalahnya bisa melebar kemana mana, lebih sensitif banget, emosional banget orang kalau yang lagi berjauhan itu. Dan orang yang lagi berjauhan, LDR-an walaupun sudah menjadi suami istri tetapi tetap LDR-an jarang ketemu, itu biasanya rentan sekali terhadap percekcokan, bahkan bisa mengarah ke perceraian. Tetapi tidak semuanya berakhir dengan perceraian. Semuanya tergantung individu masing-masing. Yang kuat dengan godaan, yang siap dengan cobaan, mungkin saling nerima, saling bisa mengerti sikonnya, ya rumah tangganya akan baik-baik aja tanpa adanya perceraian. Tetapi kan namanya rumah tangga itu kan nggak selamanya mulus seperti rel kereta api, nggak selamanya putih kayak kapas. Pasti dia ada semak dan belukannya, pasti ada kerikil yang akan menghantam, badai itu pasti akan mengelilingi pernikahan kita. Jadi kita tetap percaya dengan pasangan kita, apalagi kalau punya pasangan itu memang jarang ketemu. Ya kalau suaminya di luar negeri kan biasanya itu kan mungkin yang satunya cemburu banget, yang satunya itu pengen diperhatikan. Jadi masalah-masalah sepele itu bisa menjadi bumerang, tapi kan sudah menjadi pilihan. Hidup yang serba ada, ibaratnya punya suami bekerja di luar negeri, nggak bisa dipungkiri kan, pasti dari segi finansial itu kan sangat berlebihan banget ya. Tiap bulan dapat kiriman itu berjuta-juta, banyak banget, sehingga walaupun jarang ketemu suami, kita tetap hidup yang serba ada, bisa hidup glamor, apapun bisa terbeli, cuma nggak enaknya beban batin namanya pasti ya, namanya beban batin itu pasti nggak mungkin ya, namanya naluri manusia itu kan pasti ya, namanya suami itu pasti ada chemistry. Kalau yang lagi berjauhan, mungkin suaminya lagi di luar negeri, istrinya di rumah, apapun bisa terbeli. Cuma nggak enaknya malam hari sendirian saat kangen dengan suaminya, paling cuma bisa teleponan, mungkin cuma bisa mandangin aja, bisa lewat video call kayak gitu aja. Jadi saat kita lagi kepengen dimanja, itu kita nggak bisa bermanja ria, itu nggak enaknya. Cuma plusnya, enaknya, semua kebutuhan dari segi finansial semuanya serba ada. Jadi kan kalau sang wanitanya itu oke-oke aja menikmati, yang penting hidup saya semua terpenuhi, ya nggak masalah, ada yang seperti itu. Tetapi ada yang perempuan itu, kehidupan saya biasa-biasa aja, enggak masalah, yang penting suami saya selalu di rumah, tiap hari ketemu. Jadi suami itu dituntut setiap hari harus pulang, mungkin walaupun pulang malam, yang penting tetap harus pulang. Karena ada seorang wanita, kalau malam itu nggak bisa tidur tanpa pelukan dari suami. Tidak semua wanita seperti itu, tetapi ada. Jadi sudah menikah, jadi kalau suaminya belum pulang itu nggak bisa tidur walaupun mungkin jam 2 malam pulangnya, atau mungkin pulangnya jam 10 malam, jam 11 malam, istrinya sang wanita tetap nggak bisa tidur kalau belum memeluk suaminya. Jadi kan pilihan itu kan ada di tangan Anda. Kalau Anda siap untuk ditinggal suami bekerja di luar negeri, ya sah-sah saja kalau Anda itu memang tipikalnya memang tipikal cewek yang mandiri. Tetapi kalau yang nggak bisa ditinggal, nggak bisa tidur kalau nggak dipeluk suami, atau mungkin apapun itu semua bergantung dari suami, ya semua tergantung Anda deh. Anda pengennya suami di rumah terus, tiap hari pulang, iya suruh dia bekerja yang nggak jauh dari tempat tinggal Anda. Tapi kalau Anda ingin yang serba ada, mungkin pasangan Anda itu bekerja di luar negeri, iya Anda fine-fine aja. Jadi semuanya kriteria itu, punya pasangan bekerja jauh dari Anda juga baik, punya pasangan yang selalu ibaratnya setiap hari pulang kerja, tiap hari bekerja tapi setiap hari pulang juga baik. Tapi namanya kehidupan kan enggak selamanya kan indah seperti yang kita harapkan. Kita kepengennya itu, aku nanti kalau punya suami pengennya setiap hari suamiku di rumah, jadi setiap pulang kerja setiap hari masih bisa ketemu saya, ketemu anak saya, bisa memperhatikan perkembangan anak. Tetapi terkadang nasib berkata lain, kita berharap seperti itu tergantung, namun kita dipertemukan dengan jodoh,
yang bekerja di luar negeri atau mungkin bekerja di luar kota dan pulangnya itu jarang sekali. Kita nggak bisa memilih, apapun kita tetap berusaha, tetapi jodoh itu Tuhan yang menentukan. Mau jodoh kita nanti pekerjaannya itu di luar kota atau mungkin di daerah tempat tinggal kita, kan itu kan semua sudah digariskan sama yang di atas. Siapapun jodoh Anda, apapun pasangan Anda, walaupun itu jarang pulang atau yang mungkin yang setiap hari pulang, saya berharap semua sahabat YouTube saya pasangannya baik-baik saja, diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Untuk sahabat YouTube saya yang punya masalah seputar seks, masalah seputar ranjang, masalah seputar kesehatan, seputar ramuan herbal, Anda bisa bertanya dan bisa tulis di kolom komentar. Di next video saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ingat, keindahan Anda sendiri yang menciptakannya. Berakhir bahagia atau sebaliknya. Sampai ketemu di video berikutnya dan jaga selalu pasangan Anda.